teman-teman Forecast, kembali lagi bersama saya Salma Agustina pada part kedua mengenai kasus penganiayaan yang dialami oleh David Ozora, dan bersama dengan narasumber hebat kita tentunya kita akan lanjutkan nih Pak. Nah, agar seperti yang diketahui nih bahwa anak AGH itu kan melalui kuasa hukumnya melaporkan tersangka MDS terkait dugaan pencabulan ke Polda Metro Jaya. Nah, anggota tim kuasa hukum AGH ini mengatakan sudah membuat 2 laporan polisi terhadap MD pada tanggal 2 dan juga 3 Mei 2023, namun ditolak oleh Polda Metro Jaya. Yang mana laporan pertama ini ditolak karena yang mengajukan adalah kuasa hukumnya gitu Pak, bukan orang tua atau wali dari AGH. Lalu akhirnya laporan kedua dilakukan oleh kuasa hukum dan juga wali AGH, namun kembali ditolak oleh Polda Metro Jaya karena perlu dilakukan visum terhadap pelapor terlebih dahulu. Nah, agar teman-teman Forecast juga tahu nih, bisa tolong dijelaskan tidak Pak, mengapa laporan terkait pencabulan ini yang harus melakukan pelaporan adalah wali korban Pak? Baik, terkait dengan laporan harus dilakukan oleh wali korban atau orang tua, seharusnya begitu. Karena apa? Ini meskipun sebenarnya ini bukan delik aduan ya. Kalau kita katakan pencabulan, pemerkosaan dan seterusnya itu dia bukan delik aduan, dia delik biasa. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian, dan saya memahami teman-teman kepolisian pasti pertanyaannya kenapa baru dilapor sekarang ketika ada sebuah kasus yang kemudian booming lah, viral di mana-mana. Nah, sehingga kemudian itu kan pertanyaannya, apakah ini betul-betul mencari keadilan atau ada udang di balik bakwannya, kira-kira begitu. Nah, makanya kemudian itu ditolak, meskipun sebenarnya sekali lagi itu bukan delik aduan, itu kan delik biasa yang tanpa laporan sekalipun ketika pencabulan itu ada, maka itu tanpa pengaduan. Tanpa aduan itu bisa diproses. Nah, tapi ya kita tahulah, dalam kasus-kasus pencabulan ini alat buktinya agak sulit kalau sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sudah beberapa lama, sehingga sulit untuk mencari, termasuk tadi yang disampaikan visum et repertumnya. Nah, dan itu pun ada misalnya fairnya, lalu apakah si A pelakunya ini atau si B atau si C, itu kan persoalan pembuktian berikutnya yang membutuhkan waktu lagi untuk melakukan investigasi. Nah, sehingga kemudian saya bisa meyakini dan memasuki pikirannya penyidik bahwa seharusnya kita fokus dulu ke kasus penganiayaan David Ozoranya. Urusan yang kalian laporkan ini itu urusan nanti dulu deh. Kira-kira seperti itu. Walaupun sekali lagi seharusnya pencabulan itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Ya. Baik Pak. Nah, penasihat hukum dari AGH ini meminta kepolisian untuk mengusut tindak pidana cabul yang dilakukan oleh MDS dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D Junto Pasal 81 Ayat 2 dan juga Pasal 76E Junto Pasal 81 Ayat 1, yaitu tentang ketentuan terhadap korban pencabulan anak. Nah, kemudian Undang-Undang TPKS Pasal 6 huruf C ini tentang pelecehan seksual. Nah, kuasa hukum anak AGH menegaskan bahwa anak AGH berusia 15 tahun, maka hubungan seksual antara MDS dan juga AGH ini merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai statutory rape nih Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan statutory rape ini Pak? Mungkin teman-teman Forecast masih sangat asing gitu Pak dengan sebutan ini Pak. Ya baik, begini. Jadi ketika seorang anak terlibat di dalam sebuah yang namanya pencabulan dan seterusnya, meskipun itu atas persetujuan anak, ataupun bahkan saya sering menegaskan ini anaknya yang tanda petik proaktif, begitu ya, untuk melakukan itu. Tetapi kalau dalam konstruksi hukum perlindungan anak kita yang terakhir itu 35/2014 ya, dijuntokan dengan 17/2016 maaf, maka tetap pelaku itu tetap dianggap memiliki niat jahat atau mens rea terhadap anak. Anak harus tetap dianggap sebagai korban, meskipun tanda petik tadi berdasarkan konsensus, persetujuan. Ya, makanya kemudian ini harus dipahamkan semua. Kalau seseorang di bawah umur 18 tahun, maka kemudian pun dia memiliki konsensus persetujuan untuk melakukan tanda petik hubungan suami istri ya, hubungan seksual, tetapi kemudian itu dilakukan oleh orang dewasa atau pacarnya lah, tanda petik, misalnya pacarnya sekalipun masih di bawah 18 misalnya si pelaku, maka tetap yang menjadi korban itu tetap harus mendapat perlindungan.
Karena apa? Sekali lagi, Undang-Undang Perlindungan Anak kita seperti itu konstruksi hukumnya. Karena apa? Dianggap anak di bawah umur itu tidak bisa mengambil keputusan di dalam hidup. Baik. Begitu. Baik, jadi apabila dalam kasus ini tidak adanya unsur paksaan alias anak AGH ini pun menyetujui hubungan tersebut, tetap pelaku, bahkan saya bilang tadi dia proaktif sekalipun, tetap dia harus dilindungi. berarti tetap menjadi korban ya. Betul. Pak. Baik. Lalu bagaimana nih Pak dampak dari adanya laporan terkait pencabulan ini terhadap anak AGH yang sudah mendapatkan vonis oleh majelis hakim dan juga terhadap tersangka MDS yang masih dalam proses pemeriksaan terkait penganiayaan korban D, Pak? Nah, saya tidak tahu bagaimana relevansinya, tetapi yang pasti memang itu dua laporan yang berbeda ya. Kalau penganiayaan jalan sendiri, lalu kemudian tidak tahu apakah sudah diproses yang laporan mengenai pencabulan dan seterusnya. Tapi yang pasti tadi sudah disampaikan kan, ditolak oleh penyidik karena apa? Pertanyaan intinya kan kenapa baru sekarang dilaporkan? Ketika kasus sudah viral, kasus yang lain maksudnya penganiayaannya. Gitu. Baik. Jika dari tadi kita membicarakan nih mengenai vonis terhadap AGH yaitu 3,5 tahun penjara nih Pak. Jika kita membicarakan terkait dengan jenis-jenis pemidanaan, lalu apakah pidana mati atau pidana seumur hidup ini bisa diterapkan terhadap anak pelaku dalam tindak pidana, Pak? Tidak boleh. Ada di dalam pasal 81 ayat 6 Undang-Undang 11 2012. Maksimal pidana bagi anak itu jika ancamannya adalah pidana mati atau seumur hidup, maksimal pidananya adalah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Baik. Jadi tidak bisa melebihi dari itu. Baik, Pak. Oke. Nah, usai sudah nih Pak, menjadi sebuah ilmu baru bagi teman-teman Forecast kali ini terkait dengan pandangan hukum mengenai vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap AGH apabila dilihat dari sudut pandang hukum yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Benny Harmoni Harefa, SHLLM. Wah, Sobat Forecast, penjelasan yang diberikan oleh Pak Benny tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri Forecast kali ini, saya akan memberikan Bapak kesempatan untuk menyampaikan closing statement, Pak. Silakan. Jadi konstruksi hukum pidana kita khususnya perlindungan anak memang melihat anak itu harus dilindungi. Dan sekali lagi banyak yang tidak berterima memang. Banyak yang menyampaikan bahwa sejak hadirnya Undang-Undang 11 2012, Undang-Undang 35 2014 mengenai perlindungan anak, kok anak seolah-olah dimanjakan. Padahal sebenarnya tidak. Ya, saya beberapa kali menjadi narasumber, menjadi pembicara di mana-mana untuk menjelaskan itu, lalu kemudian peserta pasti protes. Sejak hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang SPPA 11 2012, anak-anak semakin manja. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Kita harus melihatnya secara komprehensif bahwa anak-anak itu harus mendapat perlindungan. Sekali lagi demi kepentingan terbaik anak. Begitu. Baik, Pak. Jadi inti dari pembahasan kita mengenai kasus ini, tentunya masyarakat dalam hal ini sebagai pengamat dalam kasus yang terjadi di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan juga terkait dengan tindakan dari kuasa hukum AGH yang juga justru melaporkan MDS terkait dengan pencabulan anak itu. Di sini kita katakan bahwa ada atau tidaknya paksaan yang dilakukan oleh pelaku dan juga adanya persetujuan hubungan yang dilakukan itu, tetap AGH ini merupakan korban dari kasus tersebut gitu ya Pak. Baik Sobat Forecast, tak terasa kita sudah hampir di penghujung pembahasan kita kali ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Benny Harmoni Harefa yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak nih Pak untuk menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga menyampaikan juga terima kasih kepada teman-teman setiap pendengar Forecast yang sudah menyimak pembahasan mengenai kasus penganiayaan yang dialami oleh David Ozora. Saya Salma Agustina selaku host dalam Forum Riset dan Debat Podcast kali ini menyampaikan terima kasih dan juga izin untuk pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Forum Riset dan Debat Mahasiswa, kritis, solutif, dan inovatif.